Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Jo di channel Sekilas Kembang dan Buah, channel yang menyajikan informasi sisi lain seputar kembang dan buah dan seputar informasi pertanian. Baik pemirsa, hari ini saya ingin mengajak pemirsa untuk mengecek tanaman cabai kita yang sudah beberapa kali kita berikan perlakuan. Terakhir kita memberikan perlakuan untuk menghindari atau mengendalikan lalat buah dengan menggunakan ini kapur barus. Lumayan cukup efektif ya. Aroma kapur barusnya itu menyebar ke seluruh bagian tanaman. Dengan teknik seperti ini bisa menjadi solusi alternatif. Tapi lalat buahnya aman, tapi buahnya tetap juga beberapa buah yang di beberapa tanaman itu busuk. Nah ini kalau saya cek, kalau kita cek tadi sepertinya ini bukan ciri-ciri serangan lalat buah. Ini sesuatu yang berbeda. Nah apa ini kira-kira? Tetap ikuti videonya sampai selesai. Jangan separuh-separuh supaya informasi yang didapatkan oleh pemirsa juga tidak separuh-separuh. Oke? Oke pemirsa, jadi ini adalah kapur barus yang kita tempatkan di beberapa bagian tanaman di sekitar pertanaman cabai kita kemarin ya. Nah ini perlakuan ini adalah untuk mengurangi serangan dari lalat buah. Nah, jadi ini adalah alternatif yang kita lakukan untuk mengendalikan lalat buah. Nah, setelah kita perhatikan, serangan lalat buahnya memang ada beberapa ya. Serangan lalat buah ada beberapa, tapi dari sekian banyak buah yang kita temukan pada kali ini adalah gejala atau ciri-cirinya ini agak berbeda ya. Bercaknya kecoklatan di awal-awal ya, bercaknya kecoklatan, kemudian tiba-tiba melebar dan menjadi seperti ini pemirsa. Iya pemirsa, jika terjadi bercak coklat kehitaman pada permukaan buah cabai, kemudian menjadi busuk lunak seperti ini, dan pada bagian tengah bercak terdapat kumpulan titik-titik hitam yang merupakan koloni cendawan ya pemirsa ya. Bisa dipastikan ini adalah penyakit pate atau antraknosa ya pemirsa ya. Oke, jadi memang penyakit ini adalah penyakit yang menjadi momok sangat menakutkan bagi para pembudidaya cabai ya. Oke pemirsa, kalau melihat apa yang sudah kita saksikan tadi, bahwa bisa dipastikan ya, ternyata buah cabai yang seperti ini nih, buah cabai yang gejala dan ciri-cirinya seperti ini bisa dipastikan bukan karena serangan lalat buah. Ini adalah serangan antraknos atau sering juga disebut pate ya. Dan biasanya pate ini adalah penyakit yang memang menjadi momok buat petani cabai ya. Serangannya itu mangkeli gitu. Mangkeli itu bikin jengkel pokoknya. Jadi dia menyerang itu saat tanaman cabai kita yang sudah berbuah dan menjelang panen begini ini baru dia nyerang gitu. Jadi sakit hatinya itu jero gitu kata orang Jawa itu. Pokoknya ini penyakit memang adalah penyakit yang selalu menjadi momok buat petani cabai. Ya, buat pemirsa yang kebetulan memiliki kasus yang sama di pertanaman cabainya dan sudah pernah punya pengalaman cara mengendalikan penyakit antraknos atau penyakit pate ini, bisa berbagi atau sharing informasi ya di kolom komentar apa yang harus dilakukan. Ya, selama ini yang saya lakukan di beberapa kali pertanaman cabai untuk mengendalikan pate ini adalah dengan ini sanitasi lingkungannya ya. Jadi membersihkan gulma-gulma yang ada di sekitar, kemudian ini mengatur jarak tanam. Ini kebetulan jarak tanamnya terlalu rapat. Ini nanti kita akan coba atur kembali jarak tanamnya, potnya nanti kita atur lagi agak renggang ya. Kemudian buah-buah cabai yang sudah yang sudah kena serangan seperti ini, jangan lupa dikumpulkan, dijadikan satu, kemudian dibuang ke tempat yang jauh atau dibakar lah. Kalau memang bisa dibakar.
Ya, kemudian langkah preventif yang sering juga kita lakukan adalah dengan memperbaiki kondisi ini keasaman tanah ya. Nanti kita coba cek tingkat keasaman tanah di pot ini seperti apa. Kalau misalnya tingkat keasamannya rendah, kita bisa naikkan ya. Memang secara tidak langsung tidak berkait sih sebenarnya tingkat keasaman tanah, tapi kalau tingkat keasaman media yang ada di pertanaman kita ini baik, otomatis kondisi tanaman juga akan menjadi lebih bagus ya. Kalaupun terserang tidak terlalu banyak yang ini ya, tidak terlalu banyak kerugian yang akan kita dapati. Jadi begitu ya pemirsa ya. Oke pemirsa, mudah-mudahan informasi yang sedikit ini bisa bermanfaat, tetap merekah dan menjadi buah yang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.